Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Talangan 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada tahun 1850 Masehi di sebuah desa bernama Vepur, terdapat puluhan penduduk yang berkehidupan miskin dan kumuh yang memakai pakaian seadanya, di mana seorang pria bernama Tangalan tinggal bersama istrinya bersama Gangma beserta anak-anak mereka. Tangalan merupakan seorang kepala desa dan pemilik tanah, sehingga ia sangat dihormati oleh penduduk lainnya dan ia tidak seperti kebanyakan penduduk desa lainnya yang menjadi buruh tani. Namun Tangalan bukanlah tipe orang yang mau dihormati dan diagungkan. Yang kemudian ia beserta istrinya membantu para penduduk lainnya untuk menyelesaikan lahan persawahan milik orang kaya. Terlihat Tangalan menghibur para penduduk lainnya dengan bergembira bersama untuk menguatkan persaudaraan dan menghilangkan rasa penat setelah bekerja. Di malam harinya, sebagian para penduduk termasuk Tangalan beserta keluarga seringkali berminap di lahan tersebut dengan tempat apa adanya. Tangalan seperti biasa selalu menghibur anak-anaknya dengan cerita sebelum tidur. Yang di saat itu Tangalan mengisahkan tentang seorang nenek moyangnya yang dulu, yang menceritakan kisah mengerikan tentang Arati, seorang wanita dari suku Nagar, yang diyakini sebagai seorang penyihir dan pelindung tanah di hutan lebat, di mana beberapa tahun yang lalu kakek buyut Tangalan bernama Keadian berasal dari suku yang ahli dalam mengekstraksi emas dari pasir Sungai Ponar. Seketika itu seorang raja yang melewati daerah tersebut melihat Keadian beserta teman-temannya yang sedang berada di sungai. Raja kemudian mengirim beberapa pasukan untuk menangkap Keadian beserta temannya. Namun beberapa pasukannya malah kalah. Keadian kemudian menghadap sang raja dengan sendiri dan mengatakan bahwa ia beserta teman-temannya sedang mencari emas di area sungai tersebut. Sontak sang raja pun tidak mempercayai hal itu, karena daerah yang gersang itu tidak mungkin bisa menghasilkan emas. Yang kemudian sang raja memerintahkan beberapa pasukannya untuk ikut serta mencarinya di sungai. Namun tidak juga menemukan satupun. Tak lama kemudian seorang pendeta raja memberitahu sang raja mengenai sebuah temuannya, di mana sang pendeta telah diarahkan oleh burung merak kepercayaannya ke sebuah tempat yang terdapat gunung emas. Hingga akhirnya mereka semua langsung bergegas pergi ke tempat tersebut dengan penuh semangat. Sesampainya mereka semua di sana, mereka semua terkejut setelah melihat gunung emas yang sangat lumayan besar dan akan menjadi penemuan yang sangat luar biasa bagi mereka dalam seumur hidup. Di samping itu juga, sang pendeta mengatakan bahwa emas tersebut telah dijaga oleh sang penyihir wanita, yaitu Arati, yang bisa saja menimbulkan masalah jikalau kita mencoba mengambil emas tersebut tanpa seizinnya. Sontak sang raja tidak mempercayai hal itu dan langsung menggerahkan semua pasukannya untuk mengambil emas tersebut dengan sangat cepat. Namun tiba-tiba di saat itu mereka semua tiba-tiba diserang oleh puluhan ular yang keluar dari dalam gunung tersebut yang membuat mereka semua menggagalkan pengambilan emas itu. Dan beruntungnya Keadian menyelamatkan mereka semua dari ular-ular berbisa itu. Keadian kemudian mengajukan diri untuk mengambil emas tersebut karena dirinya memiliki keahlian dalam mengambil emas. Namun sang pendeta menolak pengajuan tersebut kemudian mengatakan, "Kita tidak membutuhkan orang sepertimu, karena puluhan pasukan sang raja bisa mengambilnya sendiri," ungkap sang pendeta. Sontak Keadian yang mendengar hal tersebut pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu, sedangkan raja langsung mengerahkan semua pasukannya. Di saat para pasukan sudah mendekati gunung emas tersebut, tiba-tiba saja mereka diserang oleh puluhan tombak dan anak panah yang membuat beberapa pasukan itu tewas. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk mundur dari tempat tersebut, kemudian meminta Keadian sang ahli emas. Keadian awalnya menolak untuk membantu raja karena dari awal mereka sudah meremehkan akan keahliannya Keadian itu sendiri. Tetapi sang raja telah menjanjikan tanah milik leluhurnya yang akan diberikan untuk Keadian. Namun sang pendeta mencela tawaran tersebut karena ia tidak yakin bahwa Keadian berhasil mendapatkan emas itu.
Akhirnya keadian menyetujui tawaran tersebut karena sang raja bersikeras memaksanya untuk mendapatkan emas itu. Di saat keadian beserta teman-temannya mendekati gunung emas tersebut, tiba-tiba saja mereka diserang oleh orang-orang suku yang dipimpin oleh penyihir Arati. Yang ternyata mereka semua bersembunyi di balik gunung emas tersebut dengan upaya melindungi emas itu dari orang-orang yang tamak. Terlihat keadian menghabisi semua orang-orang suku penyihir Arati, yang membuat Arati turun tangan dan berhasil membantai 3 orang teman keadian. Terlihat terjadi duel maut yang sangat sengit antara keadian dan penyihir Arati, yang akhirnya keadian berhasil mengalahkan penyihir Arati dan mengikatnya agar tidak bisa mengganggu mereka dalam mendapatkan emas tersebut. Awalnya mereka semua sangat bahagia karena mereka akan menjadi kaya seketika termasuk sang raja. Namun kebahagiaan mereka tiba-tiba saja berubah menjadi kemurkaan karena emas yang mereka dapatkan semuanya palsu, yang kemudian membuat sang raja memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut dengan keadaan yang sangat marah. Keadian yang berada di sana pun meminta kepada sang raja untuk memenuhi janjinya, karena gara-gara sang raja teman-teman keadian telah tewas dibunuh oleh sang penyihir tersebut. Namun sang raja malah menghiraukan perkataan keadian, kemudian malah memenggal kepala patung Buddha setelah didesak oleh sang pendeta. Alhasil Arati mengeluarkan semua tenaganya dan berhasil membuka ikatannya, kemudian berteriak sekencang mungkin yang membuat mereka semua tidak bisa bergerak sama sekali. Seketika keadian mencoba menghentikan penyihir Arati dengan menggorok perutnya, sehingga membuat perut penyihir Arati menyemburkan darah yang mengalir sangat banyak di tanah. Dan seketika darah tersebut berubah menjadi pasir emas yang membuat sang raja menjadi sangat bahagia sekali. Di samping itu Ganggama mencela cerita Tanggalan yang terus bercerita karena anak-anak mereka sudah tertidur. Di malam itu tiba-tiba saja setumpuk padi mereka dibakar habis oleh orang-orang Zamindar. Hampir saja mereka tertangkap oleh Tanggalan, yang mana mereka berupaya ingin merebut tanah Tanggalan, yang membuat Tanggalan beserta penduduk lainnya kewalahan dalam memadamkan api yang membakar habis hasil pertanian mereka. Dan ditambah lagi pemilik tanah tersebut memerintahkan Tanggalan untuk membayar pajak. Namun Tanggalan tidak mampu membayarnya karena belum menjual hasil pertanian mereka. Di samping itu Tanggalan yang mengetahui pelakunya yang ternyata adalah orang Zamindar sendiri, yang kemudian Tanggalan ingin menghajarnya di depan orang yang kemudian membuktikan bahwa orang itulah yang telah melakukannya. Tetapi upaya tersebut tidak berhasil, melainkan Tanggalan malah diserang balik oleh mereka semua. Hingga akhirnya tanah milik mereka dialihkan ke Zamindar. Kemudian Tanggalan beserta keluarganya dipaksa menjadi budak hutang untuk membayar kerugian tersebut. Keesokan harinya, di saat para penduduk sedang bertani, terlihat seorang perwira Inggris bernama Lord Clement tiba di Vepur, di mana kedatangan mereka ingin mencari emas dan baru saja menyadari keahlian leluhur penduduk desa tersebut dapat melacaknya. Sementara semua penduduk desa tersebut sangat takut pada Arati yang kemungkinan masih hidup hingga saat ini. Tetapi Tanggalan memastikan semua penduduk desa beserta istrinya bahwa Tanggalan sangat yakin akan mendapatkan emas tersebut, yang nantinya kehidupan seluruh penduduk desa akan berubah drastis, kemudian berpindah ke kota untuk menjalani kehidupan yang baru. Yang kemudian Tanggalan, putranya Asokan beserta penduduk desa dan beberapa orang lainnya memulai perjalanan ke barat laut, yang di saat mereka semua berpamitan kepada istri beserta anak-anak mereka. Dan setelah itu mereka melangsungkan keberangkatan untuk mencari emas. Terlihat mereka harus melewati hutan yang sangat lebat dan ditambah lagi harus mendaki perbukitan yang sangat tinggi. Karena hanya itulah jalan satu-satunya menuju ke tempat di mana emas tersebut berada. Sampai-sampai sebuah tragedi terjadi di saat mereka menyeberangi sungai yang sangat dalam dan alirannya yang sangat deras, di mana Tanggalan mulai berhalusinasi tentang kehadiran Arati yang ia takutkan sejak awal keberangkatan. Tanggalan yang sempat tenggelam kemudian memberitahu mereka semua agar tidak melanjutkan perjalanannya, karena sebuah masalah besar yang akan menimpa mereka semua yang mengakibatkan satu persatu dari mereka akan tewas di hutan tersebut. Namun mereka semua mengabaikan peringatan tersebut dan terus untuk maju, karena hanya perkara tentang sebuah emas yang membuat mereka semua gila dan rela melakukan apa saja, termasuk orang-orang Inggris. Setelah sampai di tempat, mereka semua langsung melakukan sebuah penggalian serta pengayakan pasir yang berada di sana, dengan upaya untuk mengetahui keberadaan emas-emas tersebut dengan lebih mudah. Dan setelah menggali semua lubang di wilayah tersebut,
mereka tidak menemukan satupun tanda-tanda akan adanya emas. Awalnya mereka semua hampir menyerah karena tidak menemukan tanda-tanda akan adanya emas di lokasi tersebut. Namun akhirnya mereka menemukan sebuah parit yang dibuat oleh sambaran petir. Tangalan yang kemudian memerintahkan Asokan beserta yang lainnya untuk masuk ke dalam parit tersebut. Terlihat mereka terus menyelam hingga ke dasar air dan menemukan kepala patung Buddha yang dipenggal di waktu itu. Dan Tangalan kemudian lagi-lagi berhalusinasi mengenai kemunculan Arati yang menakuti dari bawah air, sehingga membuat Tangalan menyeburkan diri untuk mengingatkan yang lainnya. Dan setelah itu mereka pun naik ke daratan. Di samping itu beberapa penduduk yang ikut bersama merasa tidak yakin bahwa mereka akan berhasil mendapatkan emas tersebut. Dikarenakan sudah puluhan tahun lamanya semenjak sang penyihir Arati tewas, emas tersebut hilang entah kemana. Tangalan kemudian meyakinkan mereka untuk kembali bahwa ia masih mengingat cerita sang kakek buyutnya yang di waktu itu bertarung dengan Arati dan membunuhnya di lokasi tersebut. Sementara para orang Inggris sedang mendebatkan persoalan yang sangat sepele, di mana salah satu dari mereka ingin membunuh Tangalan dan yang lainnya karena di satu sisi mereka tidak menemukan emas sama sekali di daerah kepercayaan mereka, melainkan hanya membuat penat dalam melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Namun sang perwira mencegah niatan temannya tersebut, lalu meminta temannya itu untuk menunggu kabar dari mereka semua. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk menemukan sisa-sisa patung yang tersisa dengan jejak emas yang telah mereka temukan. Ketika mereka semua hendak sampai di sebuah perbukitan, terlihat mereka harus menghadapi badai pasir yang menerjang mereka dengan sangat dahsyat. Dan ditambah lagi mereka harus menghadapi macan kumbang yang mengganas karena sedang kelaparan. Yang kini mereka semualah yang menjadi sasaran makanan macan kumbang tersebut, sehingga membuat sang perwira dan beberapa orang lainnya terluka karena diserang oleh macan kumbang itu. Beruntungnya, Tangalan yang kuat berhasil membunuh macan kumbang tersebut dengan sangat brutal. Namun terjadi sebuah kejar-kejaran antara orang-orang Inggris dengan para penduduk karena mereka diancam ingin dibunuh. Dengan alasan para penduduk telah membuat orang-orang Inggris itu sengsara dan hampir saja tewas. Setelah menyusuri perbukitan tersebut, akhirnya mereka menemukan badan patung tersebut yang terkubur di dalam tanah, sehingga mengharuskan mereka menggali tanah untuk mengeluarkannya. Dan tiba-tiba saja serangan yang bermunculan, yang mana dari orang-orang suku yang tinggal di tempat tersebut, di mana mereka merasa terancam akan kedatangan mereka yang merupakan bukanlah kelompok mereka. Yang kemudian mereka, Tangalan dan yang lainnya harus melawan mereka semua walaupun salah satu dari mereka ada yang tewas. Seketika Tangalan teringat akan Arati beserta pasukannya yang terus-menerus terbayang-bayang di pikirannya. Tangalan kemudian membantai habis mereka semua dengan sangat ganas untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Hingga akhirnya mereka semua berhasil membunuh orang-orang suku tersebut, sementara Tangalan menemukan sebongkah emas yang berada di bawah kaki patung itu. Di malam harinya mereka semua melakukan pengekstrakan emas di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung, sehingga membuat mereka semua ketakutan karena sebuah petir terus-terusan menyambar pohon-pohon yang berada di sana. Dan tak lama kemudian pengekstrakan mereka selesai dan menghasilkan satu batang emas murni. Sedangkan mereka semua berlari berusaha untuk berlindung dari cuaca yang buruk tersebut, yang mungkin saja sebuah hal buruk akan terjadi pada mereka semua. Dan benar saja, di saat pelarian, petir yang sangat besar telah menyambar putra Clement, yang mengakibatkan putranya tewas di malam itu juga. Sontak, sang perwira pun menangis dengan sangat histeris karena penjelajahan tersebut telah memakan korban, yaitu putranya sendiri. Keesokan harinya Clement menguburkan putranya dengan bersumpah dengan penuh keyakinan bahwa dirinya akan menemukan emas-emas tersebut dengan cara apapun, yang nantinya semua emas tersebut akan ia persembahkan untuk putranya yang sudah ikut berjuang. Di samping itu juga Clement berterima kasih kepada Tangalan karena telah membawanya ke situs tersebut, yang mana Clement sudah sangat senang bisa mendapatkan sebatang emas, yang kemudian ia akan terus berusaha mencari emas tersebut bagaimanapun caranya. Clement tidak akan pernah putus asa, dan setelah itu Clement memberinya pakaian putranya kepada Tangalan. Selain itu Clement juga memberikan upah harian sebagai keberhasilan pertamanya. Clement kemudian memberikan waktu untuk Tangalan kembali ke desa, karena hanya itulah yang dapat membuat para penduduk lain beserta keluarga Tangalan bangga atas keberhasilan Tangalan itu sendiri. Sementara Clement dan yang lainnya akan menunggu kepulangan Tangalan untuk meneruskan pencarian emas tersebut, agar emas yang ia dapatkan bisa menambah pendapatannya.
Sesamanya Tanggalan di desa, terlihat Tanggalan berpenampilan sangat gagah dengan mengenakan baju milik putranya Clemen serta menunggangi kuda. Tanggalan kemudian memberikan kabar kepada para penduduk tentang keberhasilan yang telah ia dapatkan, di mana nasib mereka semua akan berubah ketika Tanggalan pulang dengan membawa emas yang sangat banyak. Di samping itu juga, Tanggalan menodongkan pistol ke arah juragan orang-orang zamindar yang sudah mengambil alih tanah mereka. Tanggalan kemudian memberikan sebagian emas pendapatannya untuk membayar pajak yang telah ia tanggung. Dan akhirnya, tanah milik mereka pun kembali tanpa adanya kerja paksa lagi. Dan tak lupa, Tanggalan juga memberikan sebuah hadiah kepada semua wanita desa tersebut termasuk istrinya, yaitu sebuah baju, di mana Tanggalan beli dengan menggunakan emas hasil yang ia dapatkan, yang kemudian membuat semua penduduk itu pun sangat bahagia. Dan di saat itu pun Tanggalan telah berjanji akan mengubah semua penduduk desa tersebut menjadi makmur seperti desa sebelah. Di sisi lain, terlihat orang zamindar sedang merencanakan sesuatu untuk menggagalkan misi pencarian emas Tanggalan, yang mana orang-orang zamindar berencana ingin mengambil secara paksa emas-emas yang sudah mereka dapatkan, karena mereka semua tidak ingin melihat Tanggalan beserta penduduk lainnya bisa hidup bahagia sama seperti orang-orang zamindar. Namun mereka tidak mengetahui jelas lokasi keberadaan emas tersebut. Dan seketika salah satu dari mereka mengajukan sebuah pendapat bahwa mereka harus mengikuti Tanggalan dari belakang, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk mengetahui lokasi keberadaan emas yang Tanggalan dapatkan. Beralih kepada Tanggalan beserta para penduduk yang lainnya, terlihat seluruh desa termasuk para wanita ikut berangkat ke hutan tandus, hanya untuk bertemu dengan sesama penduduk desa yang meratap karena dieksploitasi oleh perantara Inggris dan India, yang telah merampas kebutuhan dasar mereka, karena mereka hanya menemukan beberapa biji besi dan perak sejauh ini. Tanggalan juga berasumsi bahwa dengan bantuan semua penduduk desa yang ikut akan lebih mudah dalam mendapatkan emas-emas yang terkubur di dalam tanah. Sesamanya mereka di sana, orang-orang Inggris kemudian memaksa para penduduk desa untuk menggali tanah yang sudah ditentukan akan adanya emas yang ada di dalamnya. Sementara salah satu penduduk yang berada di sana mengatakan bahwasanya Clemen telah nekat pergi ke desa di mana sekelompok orang suku yang pernah menyerang mereka di waktu itu, yang kemudian Clemen dan yang lainnya menembaki mereka semua, kemudian membakar tempat tinggal mereka. Kini yang ditakutkan penyihir Arati akan murka dan membinasakan semua orang yang telah mengganggu mereka, yang mana mereka sudah mengganggu orang-orang sukunya, dan ditambah lagi Tanggalan beserta yang lainnya ingin mencuri emas milik Arati. Sontak Tanggalan terkejut setelah mendengar kabar tersebut yang membuat khawatir akan keselamatan mereka semua. Di satu sisi Tanggalan beserta istrinya murka karena putra satu-satunya telah diikat beserta pamannya di tengah-tengah lahan yang tandus, di mana mereka berusaha menghentikan perwira Clemen yang hendak pergi ke perkampungan penyihir Arati. Alhasil mereka berdua dihajar habis-habisan oleh orang-orang Inggris. Seketika Tanggalan memberontak dengan sangat brutal sehingga membuat pakaiannya robek. Beruntung perwira Clemen datang tepat waktu untuk memisahkan perkelahian tersebut. Clemen kemudian meminta maaf kepada Tanggalan bahwa karena ulah anak buahnya Asokan menjadi tersiksa. Clemen juga akan memberikan apapun yang diinginkan Tanggalan beserta penduduk yang lainnya. Tak hanya itu saja, Clemen juga memberikan tempat tinggal beserta makanan untuk mereka agar bisa bertahan hidup dan mendapatkan emas yang sangat banyak. Dan setelah itu mereka semua pun akhirnya berdamai, kemudian menikmati apapun yang telah disiapkan oleh Clemen. Di saat itu Tanggalan beserta semua para penduduk tetap teguh dalam usahanya mencari emas di lokasi yang sama, meskipun Asokan dirasuki oleh Arati yang memperingatkan mereka semua untuk meninggalkan pekerjaan penambangan dan kembali ke desa mereka jikalau masalah tidak ingin menimpa mereka semua. Namun Tanggalan mengingat mimpinya dan menemukan batu kecil yang cocok dengan ada yang di dalam mimpinya, yang kemudian Tanggalan bersikeras menggali tanah di dekatnya, kemudian mengumpulkan sedikit demi sedikit biji emas yang telah mereka dapatkan. Terlihat para penduduk desa sangat senang sekali dalam pekerjaan tersebut, di mana mereka mendapatkan upah yang lumayan cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari, dan akan terus bekerja sampai menemukan titik emas itu berada, walaupun akan menerima resiko yang sangat fatal. Di samping itu Tanggalan bertemu dengan arwah penyihir Arati, yang di saat itu masih sama saja mengingatkan Tanggalan untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian memberhentikan penambangan yang mereka lakukan. Seketika Tanggalan tertusuk jarum yang membuat istrinya khawatir, kemudian menghampiri Tanggalan. Tanggalan yang kemudian mengatakan bahwa ia ingin memberhentikan penambangan tersebut
karena ia baru saja mendapatkan kabar dari arwah penyihir Arati bahwasanya sebuah tragedi akan muncul menimpa mereka semua. Awalnya istrinya menyetujui pernyataan tersebut. Semuanya sudah terlanjur dan lebih baik untuk diteruskan. Namun di satu sisi orang-orang Inggris pasti tidak ingin menyetujui itu semua dan pastinya akan menyiksa orang-orang yang memberontak. Istrinya Tanggalan kemudian memohon kepada Tuhan mereka untuk menunjukkan jalan keluar dalam menghadapi masalah yang sedang mereka rasakan. Beberapa hari kemudian, galian mereka sudah lumayan dalam dan telah menghasilkan emas serta perak yang lumayan banyak, sehingga membuat mereka menjadi tambah semangat dalam menambang. Namun tiba-tiba saja mereka semua diserang oleh ular yang keluar dari sebuah batu yang di saat itu telah menggigit beberapa orang, di antaranya adalah salah satu putri yang masih kecil hingga meninggal. Di mana di saat itu Tanggalan malah dijegal oleh arwah Arati sehingga Tanggalan terjatuh dan mengenai kepala ular. Yang kemudian kepala ular tersebut tertebas lalu menancap di tangan putrinya. Seketika suasana langsung berubah menjadi duka karena beberapa orang sudah tewas akibat tidak bisa bertahan hidup. Yang di saat itu mereka telah dipaksa untuk bekerja tanpa memberi makanan sedikit pun. Sehingga mereka semua menyalahkan Tanggalan yang sudah menjebak mereka dalam siksaan yang sangat kejam tersebut. Di samping itu juga mereka dipaksa oleh Clement yang benar-benar yakin bahwa batu besar tersebut terdapat sebuah emas yang sangat banyak. Yang kemudian mereka dipaksa untuk bekerja lagi sampai menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Seiring berjalannya waktu mereka nampak lemas dan tak berdaya dikarenakan mereka semua kekurangan asupan makanan, upah dan fasilitas. Sementara Clement dan yang lainnya dapat makan dan minum serta hanya memerintahkan para penduduk untuk bekerja dengan sangat keras. Walaupun mereka sudah mengeluarkan semua tenaganya, mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaan tersebut. Selain itu tempat tinggal mereka telah terbakar hangus karena keteledoran orang-orang Inggris, yang kini membuat para penduduk desa semakin tersiksa dengan pekerjaan tersebut. Alhasil, tambang mereka terbengkalai sia-sia karena tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukannya selain Tanggalan beserta Clement yang masih yakin akan adanya emas di dalamnya. Di saat-saat Tanggalan berada di tempat pertambangan, Tanggalan lagi-lagi diganggu oleh Arati yang kini mulai murka, di mana Arati akan membinasakan semua orang-orang yang ingin mengambil emas miliknya tersebut. Sedangkan Clement kini sudah tewas di tangan Arati sendiri karena sudah berani-berani ingin mengambil emas miliknya tanpa seizin Arati. Di samping itu para penduduk lainnya memutuskan ingin pergi dari tempat tersebut karena sudah tidak tahan dengan paksaan. Namun mereka telah dihalangi oleh orang-orang Inggris yang memaksa mereka untuk tetap menggali. Dan tak lama kemudian seekor kerbau muncul di hadapan mereka, yang kemudian membuat mereka mengejar kerbau tersebut untuk dijadikan makanan mereka saat ini. Dan seketika Tanggalan yang berada di sana langsung menebas kepala kerbau tersebut. Yang akhirnya mereka semua menikmati daging kerbau itu dengan bahagia dan tidak kelaparan lagi. Dan di saat itulah mereka melanjutkan penambangan mereka. Di malam itu cara penambangan mereka cukup berbeda, di mana mereka membakar batu besar itu agar lebih mudah dihancurkan. Dan tak lama kemudian beberapa orang termasuk Tanggalan dan Clement terjeblos masuk ke dalam batu besar tersebut. Di saat itu mereka telah mengetahui bahwa tempat tersebut adalah peninggalan nenek moyang mereka yang sudah lama sekali terkubur. Seketika mereka semua terkejut bahagia karena akhirnya mereka menemukan puncak emas yang sesungguhnya. Terlihat para penduduk yang masuk ke dalam batu tersebut langsung mengambil sedikit demi sedikit emas itu. Kemudian membawanya ke atas lalu dikumpulkan untuk dijadikan bongkahan-bongkahan emas yang sangat banyak nantinya. Namun sebuah masalah terjadi lagi, di mana ketamakan orang-orang Inggris muncul yang menyebabkan perkelahian antara orang-orang Inggris dengan para penduduk. Di mana orang-orang Inggris mengklaim bahwa semua emas itu milik mereka semua dan tidak ada seorang pun dari mereka bisa mendapatkannya. Di tengah-tengah pertarungan mereka, sekelompok orang-orang suku muncul di hadapan mereka yang dipimpin oleh seorang wanita yang merupakan adiknya Arati. Seketika, arwah Arati muncul di hadapan mereka dengan mengatakan, "Kini masa di mana kamu semua akan binasa telah tiba," ucap Arati dengan sangat tegas. Seketika Tanggalan teringat dan mengenali tempat yang mirip dengan mimpinya di saat itu. Yang di saat itu ia menemukan garis-garis emas yang kemudian kekacauan pun terjadi, di mana Tanggalan duel maut dengan Arati yang mulai mengganas karena wilayahnya merasa diganggu. Di samping itu Arati berhasil menaklukkan Tanggalan dengan menggunakan ilmu sihirnya, yang di saat itu digunakan untuk mengungkap kehidupan masa lalunya. Dan seketika Tanggalan mengingat dirinya sebagai Arasan atau Aran, yang merupakan seorang raja suku, dan istrinya yang ternyata adalah Arati pada abad ke-5. Mereka berdua bersama-sama melindungi sumber daya tanah terutama emas dari orang-orang yang jahat yang sedang mengintai wilayah mereka.
di mana Arati menjaga tanah, sementara Aran berangkat untuk melawan para pelanggar. Tetapi di saat itu Aran dikalahkan kemudian menjadi budak bagi komunitas yang selalu menindas dan mengucilkan orang-orang yang lemah. Setelah mengetahui semuanya, Tanggalan langsung berpaling kepada Arati yang merupakan buyutnya yang telah susah payah dalam mempertahankan tanah tersebut. Sehingga sampai saat ini emas tersebut masih di dalam pengawasan Arati yang sudah tewas. Tanggalan kemudian melawan Celemen yang ingin merebut emas-emas tersebut. Hingga akhirnya Celemen pun terkalahkan dan tewas di malam itu juga, dengan hasil yang sia-sia. Namun wanita yang dirasuki oleh Arati mengalami sekarat karena Celemen telah menggorok perutnya hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Di saat itu, detik-detik kematian Arati seketika Tanggalan meminta izin kepada Arati untuk menjaga wilayah tersebut. Dan Arati akhirnya memberikan izin dan tewas di pangkuannya Tanggalan. Tanggalan kemudian menyatakan bahwa tanah dan sumber daya tersebut kini adalah milik mereka sendiri dan tidak akan ada orang asing yang mencoba ingin merebut kekayaan tersebut. Dan dengan tekad yang baru ditemukan, Tanggalan seorang diri menjelajah jauh ke dalam tambang itu, yang akhirnya menemukan banyak hasil yang kemudian ia tunjukkan kepada para penduduk yang lainnya. Seketika mereka semua nampak sangat bahagia atas keberhasilan mereka walaupun telah melewati banyak sekali rintangan. Akhirnya dengan kehadiran emas dan terungkapnya buyut mereka yaitu Arati, kini desa mereka menjadi lebih makmur sama seperti keinginan mereka semua. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Tanggalan 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.